Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34 Itu anakmu, bodoh. Rizal berdecak dan tertawa mengejek ke arah Hansel. Pria itu mengeratkan cekalannya pada tangan Hansel. Tuan muda Hansel yang terhormat, apa kau tahu satu rahasia? Rizal menjeda kalimatnya. Sekuat tenaga Hansel berontak dan mencoba melepaskan diri dari pria keparat ini. Aku dan Hani tidak pernah menikah. Aku adalah kakak angkat Hani. Sambung Rizal dengan nada berapi-api. Dan anak yang ada di kandungan Hani itu adalah anakmu. Itu anakmu, bodoh. Pungkas Rizal yang langsung membuat Hansel sok tak percaya. Apa? Tulang-tulang Hansel serasa dilolosi dari sendinya. Hansel sudah berhenti memberontak dan masih menatap tak percaya ke arah Rizal. Itu anakmu, Hans, darah dagingmu, kau bisa menanyakannya pada Hani. Tegas Rizal sekali lagi menatap tajam ke arah Hansel. Hansel mematung di tempatnya. Kilas-kilas kejadian malam itu, saat dirinya bercinta dengan Hani kembali berkelebat di benaknya. Jadi selama ini Hani mengandung anak Hansel? Rizal membantu Hansel untuk bangun dan duduk. Dua pria yang tadinya saling baku hantam tersebut, kini duduk bersisian di pinggir jalan. Rizal sesekali menyeka darah yang mengalir di sudut bibirnya. Hansel masih terlihat shock dengan kebenaran yang baru saja didengarnya. Bagaimana kau bisa tidak tahu kalau Hani mengandung darah dagingmu? Cecar Rizal dengan nada tak percaya. Hani langsung pergi pagi itu setelah kami melakukannya. Aku pikir Hani masih memakai alat kontrasepsi. Jawab Hansel lesu. Pria itu berulang kali mengusap wajahnya dengan kasar. Sesaat suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari semak-semak yang ada di sekitar mereka. Kau supir gadungan yang ingin menghabisi nyawaku kala itu, kan? Tuduh Hansel buka suara. Rizal tersenyum simpul. Kau begitu jeli ternyata, apa kau memperhatikan tato di tanganku ini? Tebak Rizal seraya menunjukkan tato di tangan kanannya. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Hansel tegas. Alan Naro. Jawab Rizal cepat. Dasar brengsek. Hansel meninju aspal di depannya. Aku benar-benar minta maaf soal kejadian itu, Hans. Aku tidak tahu kalau Alan mengirimkan sejumlah orang untuk memukulimu hingga lumpuh. Ucap Rizal dengan raut wajah penuh sesal. Alan tadinya hanya menyuruhku menyamar menjadi supir, lalu menabrakkan mobilmu ke sebuah pohon. Aku langsung kabur dari tempat kejadian kala itu dan benar-benar tidak tahu tentang sekelompok orang yang menyerangmu itu. Ujar Rizal lagi menyambung ceritanya. Apa kau yang melaporkan Alan ke polisi tentang bisnis gelapnya itu? Tebak Hansel menerka-nerka. Ya. Aku sudah jengah dengan sikapnya yang selalu menyiksa Nikita. Aku dan Nikita kabur dari kediamannya beberapa bulan lalu membawa berkas penting dan semua bukti kejahatan Alan Naro. Pria itu pasti sedang mengejarku saat ini, makanya aku dan Nikita bersembunyi di kota ini. Tukas Rizal panjang lebar. Berapa lama kau menjadi kaki tangan Alan, dan kenapa kau mendadak mengkhianatinya hanya karena seorang wanita? Hansel tertawa mengejek. Aku sudah lelah menjadi orang jahat, Hans. Dulu ibu selalu mengajarkanku untuk menjadi orang baik dan berguna bagi sesama. Tapi hanya karena hutang budi pada Alan, aku berubah menjadi seorang monster. Rizal berucap lirih. Raut penyesalan di wajah pria itu semakin kentara saja. Aku sudah membuatmu mengalami kecelakaan. Aku yang sudah menculik Viola di bandara.
Hansel kembali melayangkan satu tinju ke wajah Rizal yang sudah babak belur. Rizal tertawa kecut. Aku memang pantas mendapatkannya. Kau tahu di mana Alan Naro sekarang? Tanya Hansel menyelidik. Rizal beranjak dari duduknya dan segera bangkit berdiri. Entahlah, pria itu hilang bak di telan bumi setelah ditetapkan sebagai buronan. Jawab Rizal sedikit meregangkan otot-ototnya. Yang jelas, pria itu tak lagi punya apa-apa sekarang. Jadi kecil kemungkinan dia akan menemukan aku dan Nikita di kota ini. Imbuh Rizal lagi dengan nada sedikit sombong. Rizal sudah mengayunkan langkahnya menyusuri jalan beraspal. Hansel mengikuti langkah kakak angkat Hani tersebut. Apa Hani sudah tidur jam segini? Tanya Hansel seraya melirik arloji di tangannya. Apa kau ingin bicara pada wanita hamil itu malam ini? Tebak Rizal sok tahu. Aku akan langsung membawanya pulang kalau perlu. Sahut Hansel sedikit terkekeh. Aku rasa Hani mengalami krisis kepercayaan diri. Dia selalu mengira kau tidak pernah mencintainya dengan tulus. Dia selalu berpikir kalau dirinya tidak sepadan dan tidak pantas untukmu. Makanya wanita itu selalu menghindarimu. Tutur Rizal berpendapat. Mamaku yang sudah membuat Hani berpikir seperti itu. Hani merasa terintimidasi dan terpojok dengan statusnya. Padahal aku tak pernah mempermasalahkan itu semua. Aku benar-benar tulus mencintainya. Ucap Hansel panjang lebar. Tanpa terasa, dua pria itu sudah tiba di gang yang menuju ke rumah kontrakan Hani dan Rizal. Javon yang sedari tadi menunggu kedatangan Hansel, terang saja menjadi terkejut karena dua pria itu tiba-tiba menjadi akrab. Hei, Bung, apa yang sudah aku lewatkan? Tanya Javon menyelidik. Pemuda itu meninggalkan motornya dan mengikuti langkah Hansel dan Rizal. Kami baru saja menjadi teman. Jawab Hansel sekenanya. Dan satu kabar baik lagi, aku akan menjadi seorang ayah tak lama lagi. Ucap Hansel dengan wajah berbinar senang. Demi apapun, Javon belum pernah melihat Hansel sebahagia ini. Senyuman pria itu begitu lebar dan lepas. Tunggu. Apa maksudmu, anak yang dikandung Hani itu adalah? Javon merasa ragu melanjutkan kalimatnya. Itu adalah anakku. Jawab Hansel dengan nada bangga sedikit pongah. No. Aku tak menduga kalau hubungan kalian sudah sejauh itu. Kau benar-benar mesum, Hans. Javon menatap Hansel dengan tatapan geli. Sementara Rizal hanya diam dan menyimak obrolan dua pria tersebut sambil sesekali terkekeh. Mereka bertiga sudah sampai di teras rumah. Rizal segera membuka pintu depan dengan kunci yang ia bawa. Namun saat daun pintu itu terbuka, sebuah pemandangan yang ada di dalamnya membuat tiga pria itu tercengang tak percaya. Selamat malam, Rizal. Sapa Alan Naro yang kini tengah membekap Hani seraya mengalungkan pisau ke leher wanita hamil tersebut. Dasar keparat. Alan Naro tersenyum mengejek ke arah tiga pria di hadapannya. Selamat malam, Hansel Abraham. Bagaimana rasanya bisa kembali berdiri di atas kedua kakimu? Menyenangkan bukan? Ejek Alan Naro yang masih belum melepaskan pisau di tangannya dari leher Hani. Lepaskan Hani, Alan. Hansel menggeram marah. Selamatkan kekasihmu, Hans, majulah ke sini, atau aku akan mengiriskan pisau ini ke leher Hani perlahan. Ucap Alan Naro yang belum berhenti mengejek Hansel dan Rizal. Akan kuberikan semua surat-surat penting milikmu, Alan, tapi lepaskan Hani. Pinta Rizal sedikit memohon. Apa kau sedang mengemis padaku sekarang? Alan Naro tertawa terbahak-bahak. Aku sudah tidak butuh surat-surat itu lagi.
Kau sudah membuatku menjadi seorang buronan, jadi aku akan membalas semua perbuatanmu itu, Rizal. Ancam Alan Naro dengan raut wajah marah. Keparat, bajingan, lepaskan Hani. Perintah Hansel dengan nada meninggi. Sepertinya pria itu mulai frustasi. Teriaklah, Hansel, teruslah mengumpat, kau tidak akan bisa menyelamatkan kekasihmu dengan sikap galakmu itu. Melindungi Viola saja kau tidak becus? Ibu Alan Naro lagi masih tersenyum mengejek ke arah Hansel dan Rizal. Hani memejamkan matanya dan menarik nafas dengan susah payah, saat mata pisau yang tajam dan dingin itu kembali terasa menggesek kulitnya. Ayo maju ke sini. Alan Naro menantang. Dasar brengsek, bajingan, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Ucap Hansel berapi-api. Dan sebelum aku membusuk di penjara, aku akan menyayat leher kekasihmu ini, hingga dia kehabisan darah. Alan Naro kembali terbahak. Di saat itulah, Hani menyikut perut Alan Naro dengan keras dan menginjak kaki pria keparat itu. Dasar wanita sialan. Umpat Alan Naro yang langsung menebaskan pisaunya ke arah Hani. Oh! Pisau mengenai pundak Hani bagian depan hingga bagian tubuh Hani tersebut mengucurkan darah segar. Hani kehilangan keseimbangan dan jatuh terhuyung. Hani! Pekik Rizal yang langsung berlari dan menahan tubuh Hani agar tidak jatuh terjerembab ke lantai. Hansel yang emosinya sudah naik di ubun-ubun segera menerjang Alan Naro dan menyingkirkan pisau di tangan Alan Naro. Dua pria itu segera bergelut di lantai dan saling memukul dengan membabi buta. Bajingan, keparat, biadab. Hansel yang kini menindih Alan Naro memukuli pria itu dengan membabi buta. Alan Naro ganti meninju wajah Hansel dan balik menindih Hansel. Keduanya masih bergelut dengan sengit tanpa ada yang mau mengalah. Hani, oh astaga. Javon yang entah dari mana, segera menghampiri Hani yang pundaknya belum berhenti mengucurkan darah segar. Secepat mungkin, Javon memberi pertolongan pada Hani dan berusaha menghentikan pendarahan. Alan Naro memukuli Hansel dengan brutal. Dasar tidak berguna, seharusnya aku membunuhmu saja waktu itu dan tidak perlu membuatmu menjadi pria lumpuh. Umpat Alan Naro berulang kali sambil menendang tubuh Hansel yang kini tersungkur di atas lantai. Rizal yang melihat Hansel sudah tak berdaya, segera menyerang Alan Naro. Tapi mantan bosnya tersebut lebih sigap ternyata dan menghindar dengan cepat. Rizal menyerang Alan Naro sekali lagi dan sekali lagi. Tapi entah kenapa pria itu begitu kuat dan masih terus bisa bangun meskipun sudah dipukuli Rizal berulang kali. Hingga akhirnya terdengar sirine mobil patroli polisi. Brengsek, sialan. Alan Naro mengeluarkan sebuah benda dari punggungnya. Hansel yang menyadari kalau itu sebuah segera menerjang Alan Naro dan berusaha menyingkirkan benda terkutuk itu dari tangan Alan Naro. Terlempar. Alan Naro kembali meninju wajah Hansel hingga pria itu jatuh tersungkur. Bergegas Alan Naro mencari nya yang terlempar. Setelah menemukannya, Alan Naro menodongkannya ke arah Javon yang tengah menolong Hani. Rizal segera menerjang Alan Naro dan membuat pria itu kembali jatuh ke atas lantai. Dua pria itu saling bergelut dan berguling dengan yang masih ada di antara mereka. Dan terdengarlah suara itu. Meletus di antara Rizal dan Alan Naro. Sesaat suasana hening. Hansel, Javon, dan Hani menahan nafas dan masih menunggu siapa di antara dua pria itu yang terkena tembakan. Alan Naro menyingkirkan tubuh Rizal yang menindihnya. Darah segar mengalir dari bagian perut Rizal. Tidak, tidak, tidak. Hansel memekik dalam diam.
Hani menangis terisak di pelukan Jevon melihat Rizal yang terkena tembakan Alan Naro. Sementara Alan Naro bangkit berdiri dengan susah payah. Pria itu masih memegang di tangannya. Jangan bergerak, tempat ini sudah dikepung. Beberapa polisi sudah datang dan merangsek masuk seraya menodongkan ke arah Alan Naro. Kalian tidak akan bisa menangkap seorang Alan Naro. Teriak Alan yang sudah bersiap menembakkannya ke arah anggota polisi. Dua tembakan menembus jantung dan kepala pria itu dengan cepat. Alan Naro jatuh tersungkur ke atas lantai. Hansel bangkit berdiri dengan susah payah dan segera menghampiri Hani yang masih ada di pangkuan Jevon. Tekan lukanya agar darahnya berhenti mengalir. Jevon memberi instruksi pada Hansel yang kini menggantikan dirinya memangku Hani. Jevon bergerak cepat untuk menolong Rizal yang masih terkapar dengan luka tembak di bagian perut. Cepat panggil ambulans. Teriak Jevon pada siapa saja yang ada di ruangan itu. Dua orang tengah sekarat sekarang. Bertahanlah, sayang, kita akan ke rumah sakit sekarang. Hansel segera mengangkat tubuh Hani dibantu oleh beberapa anggota polisi. Mereka segera membawa Hani yang sudah bersimbah darah ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil polisi yang ada. Hans. Panggil Hani lirih. Bertahanlah sebentar, oke, kita akan sampai sebentar lagi. Hansel mengeluk erat tubuh Hani dan terus menekan luka di pundak Hani agar tidak terus-terusan mengeluarkan darah. Hans, aku minta maaf. Cicit Hani nyaris tanpa suara. Tidak, kau akan selamat, Hani. Bisakah lebih cepat, Pak? Hansel berteriak pada anggota polisi yang mengemudikan mobil. Rumah sakit sudah terlihat. Bertahanlah, Hani, bangunlah. Hansel terus menggoyang-goyangkan tubuh Hani. Mobil berhenti tepat di depan ruang UGD. Hansel segera menggendong Hani keluar dari mobil dan membawanya masuk ke ruang UGD dengan langkah sedikit terlatih. Beberapa perawat segera berlari dan membantu Hansel. Hansel masih duduk termenung sambil memegang erat tangan Hani. Hani terlihat tenang dalam tidurnya. Sesekali Hansel menciumi tangan Hani sambil menatap lekat wajah ayu itu. Pintu ruang perawatan dibuka dari luar. Jevon masuk ke ruangan dan segera menghampiri Hansel. Hani belum bangun? Tanya Jevon khawatir. Hansel hanya menggeleng. Bagaimana keadaan Rizal? Gantian Hansel yang bertanya khawatir. Sudah dioperasi, dan peluru sudah berhasil dikeluarkan. Kata dokter pasien juga sudah melewati masa kritis. Jelas Jevon panjang lebar. Hansel mengangguk sekaligus menghela nafas lega. Syukurlah kalau begitu. Aku akan membelikanmu makanan. Jevon menepuk punggung Hansel sebelum berlalu keluar dari kamar perawatan Hani. Hani terbatuk sambil meringis menahan nyeri di pundaknya sebelah kanan. Wanita itu mengerjap beberapa kali sebelum membuka matanya. Hansel mengusap lembut kepala Hani. Minum. Lirih Hani saat sudah berhasil membuka matanya. Hansel segera mengambil minuman di atas nakas dan membantu Hani untuk minum. Pelan-pelan, sayang. Ucap Hansel lembut. Selesai minum, Hani kembali berbaring. Wanita itu meraba-raba perutnya. Anakku, apa anakku baik-baik saja, Hans? Tanya Hani khawatir masih sambil meraba-raba perutnya yang masih Hansel menggenggam erat tangan Hani yang masih berada di atas perut. Pria itu menatap tegas pada Hani. Anak kita.
ucap Hansel tegas. Hani sesaat terdiam. Apa dia baik-baik saja? Tanya Hani masih khawatir. Ya, anak kita baik-baik saja, Hani. Dia kuat seperti dirimu. Jawab Hansel masih menatap tegas pada Hani. Hani masih diam, namun raut wajah wanita itu menyiratkan sebuah kelegaan. Kenapa kau merahasiakannya dariku? Tanya Hansel berusaha menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Hani hanya mendongakkan wajahnya sesaat untuk menatap Hansel sebelum wanita itu kembali menunduk. Kenapa kau berulang kali membohongiku dan tidak mengatakan semua hal secara jujur? Kenapa kau mengatakan kalau kau rujuk dengan Raymond brengsek itu, padahal kalian tidak pernah rujuk? Lalu kemarin kau juga mengatakan kalau Rizal itu suamimu, padahal Rizal adalah abang angkatmu. Kenapa kau melakukan itu semua? Kenapa Hani? Kenapa? Bersambung.